Hasya tersenyum lebar, melambaikan tangan ke arah Damian yang berlari mendekat ke arahnya. "Minum dulu," ucap Hasya menyodorkan satu botol air mineral. Damian mengambilnya, membuka tutup botol yang masih tersegel. Meneguk hingga setengah botol, pemuda ini tersenyum dengan butiran keringat yang mengalir di pelipisnya. "Gue ngajakin lo lari, bukan duduk manis." Hasya menyengir, "Aku nggak bisa lari lama, ini suka sakit," katanya, memegang pinggangnya. "Kalau terbiasa nggak sakit lagi." "Nggak mau, nanti nggak bisa kerja kalau yang ini sakit." "Terserah lo," ucap Damian. Taman perkomplekan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya lumayan ramai. Damian sering kesini hanya untuk lari sore. Sekedar melepas penatnya. "Kamu udah baikan sama tuan besar?" tanya Hasya. "Menurut lo?" tanya Damian balik. "Nggak tahu, makanya nanya." Damian kembali tersenyum, bersama Hasya dunianya sedikit berbeda. Magic gadis ini luar biasa, membuat bisa tersenyum hanya dengan tingkahnya yang planga-plongo. Durhaka sama orang tua itu nggak baik, hukumannya berat. "Gue kesini, ngajak lo supaya bisa lepas beban. Bukan nambah beban dengan cara lo nasehatin gue." Galaknya. "Gitu aja galak," lirih Hasya. "Lagian lo," semprotnya. "Aku apa?" tanya Damian. Ini kenapa suka sekali ngomong setengah-setengah? Kan buat orang penasaran aja. "Lo cantik, makin gila gue," ucapnya dalam hati. Berdehem, Damian menggeleng, "Kepo otak lo." "Kepo Doranya lupa?" tanya Hasya polos. "Mau banget lo disamain sama Dora." "Ih bukan gitu, kamu kan suka bilang kepo Dora, kepo Dora." Damian tersenyum, "Gue ralat, daripada kepo Dora, gimana kalau kepo monyet?" Suara tangan dan bahu yang bertabrukan keras, Damian meringis merasakan panas. "Anjir, nggak main-main tangan nih cewek. Kira-kira dong lo." "Gorila." "Monyet," balas Damian tak mau kalah. "Kalau aku monyet, kamu ayam monyet aja, biar sepaket," ucap Hasya tersenyum. Apanya coba yang bikin tersenyum? Memutar bola matanya jengah, Hasya bicara banyak Damian yang kerepotan. Hasya diam Damian yang aneh karena lihat nih cewek cuma diem kayak patung. "Serah lo Sya, capek gue," katanya, kembali berdiri. "Damian," panggilnya. Dehemnya. "Kemarin bukannya kamu keras kepala nggak mau pulang ya, tapi kenapa pas aku bangun besoknya udah ada di kamar?" Damian terdiam, kalau dijawab jujur, Hasya mungkin akan menertawakannya. "Ada aja, monyet nggak boleh kepo," katanya. "Aku serius Damian, kamu bilang nggak mau pulang pas aku minta, tapi paginya aku bangun udah ada di kamar biasa." Hasya bingung, kapan pulangnya? Damian tidak membangunkannya, dan anehnya semua pekerja tidak ada yang bertanya termasuk dia. Semuanya diam seolah-olah kejadian itu tidak pernah ada. Damian sendiri tidak memberitahu alasan sebenarnya, sudah dia katakan. Kalau Hasya tahu alasan kenapa kepulangan mendadak mereka, gadis ini mungkin akan menertawakannya. "Ayo, lo harus lari ikutin gue," katanya mengalihkan pembicaraan mereka. "Kamu belum jawab pertanyaan aku," ucap Hasya mendonggak menatapnya. "Jawabannya akan datang sendiri, jadi lo tunggu aja." Damian tersenyum tipis, menarik Hasya untuk bangun dari duduknya. "Aku mau jawabannya sekarang." Kekeuhnya masih di posisi sama. "Jangan keras kepala, gue bilang lo bakalan tahu. Jawabannya datang sendiri nanti." "Datangnya gimana?" tanya Hasya bingung. "Datang dalam mimpi lo," jawab Damian asal-asalan. "Ih nggak mau, capek, lelah juga," tolaknya mentah-mentah. "Ayo, lembek banget lo jadi cewek." Kini Damian kembali berubah galak. Damian menarik paksa tangan Hasya agar berdiri dari duduknya, mendorong bahu gadis ini agar berlari. Hasya mendengus,
tidak dituruti dia yang repot sendiri. Dengan sangat amat terpaksa, gadis ini akhirnya menggerakkan tubuh untuk berlari. Lemes banget lo, semangat dikit lah. Ini juga udah semangat kok, bantahnya cepat. Damian tidak memaksa lagi, biarkan saja maunya bagaimana asalnya lari. Baru 10 menit, Hasya mengelus sakit kaki. Dia berhenti dengan napas ngos-ngosan. Istirahat dulu, capek banget aku. Ini baru bentar Sya, lo gimana sih? Omel Damian, seperti bapak-bapak. Aku capek Damian, kamu kira-kira dong. Lari tanpa selama 10 menit, napas aku udah di ujung tanduk. Ngerengek lo, cepat berdiri. Kita mau sampai ini. Damian kembali memaksa Hasya untuk berdiri, tapi gadis ini tidak mau. Sya, berdiri cepat atau gue seret lo. Ih nggak mau, capek Damian. Rengeknya semakin keras saja. Damian membuang napas kasar, Hasya bener-bener ya. Sekarang mereka menjadi tontonan para orang tua ini. Dek, pacarnya itu biarin istirahat dulu. Kasihan, ucap seorang wanita tua dengan tongkatnya. Nah dengerin tuh, ucapnya membela diri. Makasih ya nenek, balas Hasya tersenyum sopan. Naik ke punggung gue. Hasya menggeleng, menolak tawaran Damian. Aku istirahat bentar aja, nggak lama kok. Naik Sya. Paksanya, duduk berjongkok membelakangi gadis ini. Hasya akhirnya naik ke punggung Damian, setelah dirasa aman. Damian berdiri dengan menggendong Hasya yang menempel di punggungnya. Aku nggak berat kan? Berat, lo makan baru apa gimana? Katanya berbohong, padahal Hasya tidak seberat itu. Ya udah turunin aku, nanti punggung kamu sakit lagi. Lo diem aja, panas kuping gue dengerin suara lo. Damian melangkah kembali dengan menggendong Hasya, interaksi keduanya menjadi bahan pembicaraan. Romantis sekali, batin yang tidak kenal Damian si fine-fine saja, tapi yang mengenal pemuda itu. Mereka heboh. Jarak rumah masih jauh Damian, aku turun aja. Diem Sya. Ucapnya, protes mulu nih cewek. Hasya terdiam, menyandarkan dagunya di bahu Damian. Hembusan napasnya sedikit menerpa ke sisi wajah tampan pemuda ini, Damian tentu senang. Tapi tetap mengekspresikan wajahnya datar-datar saja seolah terbiasa, padahal dalam hati jingkrak-jingkrak. Damian mendengus, dengan rambut basah dan masih ada handuk kecil di lehernya. Pemuda ini mengabaikan kehadiran sosok sang ayah yang duduk tegap di atas ranjang miliknya. Kita perlu bicara Damian, ucap Abraham. Gak ada yang perlu lo sama gue bicarain? Ada. Kata Abraham tegas. Kemarin kamu pergi membawa Hasya begitu saja, lalu tiba-tiba tengah malamnya pulang tanpa ada kata maaf atau apapun dari mulut kamu pada Dedi. Abraham tentu kaget, dia kira Damian akan membawa Hasya pergi jauh atau menyakiti gadis polos itu. Tapi saat tengah malam, tepatnya pukul 1 dini hari, Damian pulang bersama Hasya yang tertidur pulas di dalam gendongan pemuda ini, kepulangannya yang tiba-tiba menjadi tanda tanya besar bagi semua penghuni rumah. Damian masuk begitu saja setelah mengantar Hasya ke kamar gadis itu, tidak bicara sepatah kata pun pada Abraham hingga detik ini. Damian, coba lihat dan bicara dengan Dedi. Layaknya pria sejati. Damian menghela napas, berkali-kali menekan amarahnya jika sudah berhadapan dengan Abraham. Jelaskan kenapa kamu membawa Hasya, gadis itu tidak tahu apapun tentang masalah itu. Anda yang seharusnya bertanya begitu pada diri Anda sendiri, selayaknya menyebut diri Anda sebagai seorang ayah. Tapi kenapa saya justru lebih dekat dengan Hasya yang notabene orang asing di rumah ini dan di kehidupan gue? Ucap Damian tajam. Dan gak berotaknya lagi, lo bawa tuh wanita murahan ke rumah ini. Padahal lo tahu kalau gue benci sama dia, dan lo tahu kenapa gue bisa seemosi itu ngeliat dia? Suara Damian naik 1 oktav, menatap tajam Abraham dengan mata memerah.
Abraham terkesima, amarah Damian kali ini benar-benar di luar kendalinya. Dedi terpaksa Damian, Dedi juga tidak ingin memunculkan kembali ketakutan kamu. Tapi Dedi dipaksa membawa dia ke hadapan kamu atas perintah kakek kamu sendiri. Damian tertawa keras, tawa sumbang pada penjelasan tidak masuk akal Abraham. Lo ngelawak, nggak mungkin kakek ngelakuin kayak gitu. Cuma akal-akalan lo kan supaya selamat dari tuduhan gue. Abraham menggeleng cepat, demi Tuhan Damian, Dedi tidak akan mencelakai anak Dedi sendiri. Tapi semua itu, kedatangannya juga atas perintah kakek kamu. Jangan berani sebut nama Tuhan, lo nggak pantas. Dan sekali lagi gue tekankan, jangan pernah mengkambing hitamkan kakek demi kelancaran urusan lo. Abraham tak percaya ini. Damian sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Damian, Dedi berbicara jujur. Dedi tidak mungkin membawanya ke hadapan kamu, Dedi menyayangi kamu Damian. Damian mengangkat tangan, muak dengan kata-kata yang terus-menerus Abraham lontarkan. Terlalu menyakitkan baginya. Trauma ini, semuanya berawal dari lo. Bahkan gue malu untuk mengingat gimana masa kecil diri gue sendiri, jadi lo nggak berhak nyuruh gue percaya sama lo. Karena kenyataan, trauma ini gara-gara lo. Datar namun tajam. Damian, dengarkan apa yang Dedi katakan dulu. Keluar, gue nggak butuh penjelasan sialan lo lagi. Kalau bukan karena hubungan darah yang nggak bisa diputus gitu aja, gue nggak sudi ngakuin lo sebagai ayah gue. Bagai dihantam ombak besar, Abraham terkejut dengan kata kasar yang Damian bilang. Damian, lirihnya. Keluar. Bentaknya lagi. Abraham mengalah, memilih keluar dari kamar sang putra dengan hati hancur. Ring tinju di sekolah asrama khusus untuk laki-laki ini tengah ribut oleh sorakan mereka sendiri. Ya siapa lagi yang akan membuat para bujang-bujang ini berkumpul di satu ruangan dengan cepat kalau bukan karena salah satu olahraga yang banyak digemari. Tinju, bukan hal umum. Ekstrakurikuler itu menjadi favorit di sekolah ini, dilatih langsung oleh coach profesional. Sebenarnya bukan hanya tinju, tapi banyak yang lainnya, seperti basket, bola, voli, badminton. Semua itu sukses membawa muridnya menjadi pemain nasional, tidak heran. Meski sekolah ini tidak memiliki siswi yang cantik untuk bisa dilirik setiap hari, tapi mereka memiliki segudang prestasi yang membuatnya selalu menjadi sekolah terfavorit selama beberapa tahun ini. Di atas ring ada Damian selaku si pemegang juara selama 2 tahun, dan ada Andreas, anak kelas 11 yang mencari gara-gara dengan si berandalan sekolah. Hajar, hajar, hajar. Patahin, patahin. Soksi lo. Teriakan penuh untuk dukungan Damian, pemuda ini sih biasa saja toh yang menyoraki batangan semua. Andaikan yang bersorak itu Hasya, sudah pasti dalam sedetik lawannya ini tumbang. Tapi berhubung gabut, ya sudah Damian undur waktunya untuk bermain-main. Para penonton tertawa melihat Andreas yang dipermainkan oleh Damian, benar-benar si berandalan itu. Karel si sahabat setia membeli semua makanan ringan di kantin untuk dibagikan pada siapapun yang menonton, hitung-hitung sedekah. Lama lo, tinggal tonjok doang. Teriak Karel. Sebagian menyetujui tapi sebagian masih senang dengan permainan Damian. Karel yang melihatnya mendengus, lama juga. Malas menonton kalau begini, tersenyum jahat. Hanya satu cara supaya permainan duel ini cepat selesai, berhubung senjatanya berada di sampingnya. Damian, ayang lo nelpon. Teriaknya hingga semua penonton mendengar. Damian menoleh pada Karel yang mengangkat handphonenya tapi layarnya mati, kesempatan lengahnya dimanfaatkan Andreas dengan baik. Pemuda itu memukul pipi Damian dengan keras hingga mundur 2 langkah, berdecit sinis. Damian yang kesal membalas bertubi-tubi, hingga tidak sampai 1 menit. Damian lagi-lagi dinyatakan sebagai pemenangnya. Sorakan heboh penonton,
mereka mengumandangkan nama Damian. Yang diberi sorakan selamat justru masa bodoh. Dia keluar dari ring dan berjalan cepat ke arah Karel yang wajahnya sudah seperti tidak memiliki darah. "Lo angkat," katanya. "Apa?" tanyanya balik dengan sok polos. "Lo begoin gue," ucap Damian tajam. Cengiran usil Damian dapatkan, membuang napas kasar. Damian melepaskan sarung tangan tinjunya dan melemparkannya ke arah Karel, mengambil handphone yang Karel pegang dengan sinis. "Anjir, mati gue." Iqbal di sebelahnya tertawa puas, "Rasain, emang enak heh." "Diam lo, bacotan toa." Karel melangkah menyusul Damian yang sudah menjauh. Meninggalkan para penonton yang menunggu Damian kembali bertanding di atas ring tinju. "Damian!" panggil Karel dengan berlari. Damian abaikan, tetap fokus berjalan ke depan tidak menggubris panggilan Karel. "Damian, anjir lo kayak cewek ngambeknya!" teriak Karel lelah juga. Damian berhenti, membuat Karel yang berada 10 langkah di belakangnya ikut berhenti. "Kalau gue cewek ngambekan lo udah mati di tangan gue, tadi di atas ring," katanya pelan namun menusuk. Karel meneguk kasar ludahnya, berhenti mengikuti yang kembali melangkah pergi. "Sya lo lihat deh." Heboh Dinda menyodorkan handphonenya ke arah Hasya. Gadis ini menerimanya, menatap apa yang membuat sahabatnya ini heboh seperti orang gila. "Lo lihat kan, cakep banget. Ya ampun kalau kayak gini, gue siap lahir batin untuk menikah muda." Hasya terkekeh, dikira apa ternyata opa-opa Koreanya. "Halayan kamu Din. Coba lihat lagi, udah pantes banget jadi suami sekaligus ayah dari anak-anak gue kan." Hasya mengangguk saja, membuat Dinda semakin heboh luar biasa. "Cakep banget ih, sehun maaf dulu ya." Hasya hanya bisa tertawa kecil, melanjutkan makan siangnya yang tertunda karena Dinda. "Kalau beneran nikah, enaknya pakai adat apa ya? Rekomendasiin dong Sya," katanya. "Ampun deh, haluan Dinda sudah terlalu overdosis. Daripada ngeharapin dia yang gak mungkin, mending nikah sama gue Din. Dijamin nangis karena gak bisa makan tiap hari." Dinda mendengus, menatap ketiga pemuda yang dulu-dulu membuatnya takut tapi sekarang membuatnya kesal. Termasuk di Darren yang sok cool itu. "Ngapain lo pada di sini, minggat deh." Darren melotot, berani-beraninya gadis ini menyuruhnya pergi. "Apa lo melotot-melotot, dipikir gue takut?" Ngegasnya. "Anjir, wibawa lo bos ketinggalan di angkot," bisik Bagus terkekeh. Dengan tampang sok dibuat seganteng mungkin, Bagus duduk manis di depan Dinda yang sudah memasang muka ingin muntah. "Kita duduk sini, gabung sama kalian." "Gimana sayang?" tanyanya pada Dinda. "Nggak ada harga dirinya kata sayang kalau lo yang ucapin," jawabnya ketus. Darren memutar bola matanya malas, perdebatan kedua anak manusia ini sangat berisik. "Neng Gelis, gimana kabarnya?" tanya Wira, menaik turunkan kedua alisnya. Hasya yang sedari tadi diam kini menunduk, memilih fokus dengan bakso yang dia pesan tadi. Mengabaikan pertanyaan baik Wira. "Anjay dicuekin, seorang aku dicuekin," katanya heboh, memukul meja. "Berisik," semprot Darren. "Sensian banget onol es, efek ditu." Tolak angin Sido muncul maksudnya, katanya ngarang begitu mendapatkan tatapan penuh kematian dari Darren. "Pesenin gue bakso, cepetan," perintahnya. "Gue juga ya Wir, sekalian sama minumannya. Samain aja sama Dindaku sayang, biar couple. Kan romantis tuh," ucap Bagus tersenyum konyol. "Sok banget lo nyuruh gue, duit kagak ada permintaannya segunung. Lo yang bayarin, nanti pas utang gue banyak baru gue lunasin semuanya," katanya menekan. "Alah lo ngomong begitu kayak suara caleg pilkada sebelum kepilih, dusta semua."
Katanya, bukan tanpa alasan Wira berkata begitu. Ini modelam bagus memang penghuni neraka, ngutang sana-sini, bayarnya kalau mau. Kalau nggak ya udah, kan Wira mana mau pinjemin duit lagi, yang ada rugi bandar. Pelit banget sih. Dinda berlagak jijik, mulutnya doang segera toa masjid, bayar utang nggak mau. Dasar cowok kere. Ya ampun sayang, kamu tega banget. Gue tuh lagi menabung untuk seserahan pernikahan kita nanti baby. Dinda ingin muntah mendengar Bagus, dasar cowok lembek, ujarnya dalam hati. Bos duit lo dong, nggak mau gue bayarin si Bagus. Tahu sendiri dia. Darren tersenyum miring menatap ke arah Hasya yang diam dan fokus dengan makan siangnya. Kalian pesen aja yang kalian mau, biar nih cewek yang bayarin. Menendang meja makan dari belakang, Hasya terkejut. Beruntung kuah bakso yang panas tidak sampai mengenai wajahnya. Maksud lo apa? Dinda menatap tajam Darren yang sok banget, gedek liat mukanya. Gue nggak harus ngulangin kalimat yang sama kan? Wira mengangguk cepat, segera memesan makanan apapun yang mereka inginkan. Darren berdiri dari duduknya, berdecak pinggang menatap kantin sekolahnya yang padat karena semua murid berada di sini. Teruntuk lo semua, pesen makanan apapun yang kalian mau. Biar Hasya yang bayar, dia katanya mau traktir kita. Dinda dan Hasya serempak tersedak ludah mereka sendiri mendengar pengumuman tidak masuk akal Darren. Lo gila, tarik suara lo. Dinda berdiri dari duduknya, menunjuk wajah Darren dengan emosi penuh. Pesen apapun yang kalian mau, inget pesen yang banyak. Dan jangan dengerin apapun yang dua orang ini bilang. Darren tersenyum menawan namun penuh dengan kelicikan, Hasya menatapnya tak suka. Marah dengan Darren yang seenaknya begitu. Aku nggak pernah bilang mau traktir teman-teman kamu ataupun semua orang yang ada di kantin. Lo bilang kok tadi, bisikin gue kan, ucapnya santai. Darren duduk manis kembali, masih menatap Hasya dengan penuh senyuman miringnya. Hasya dan Dinda mencoba menghalau semua murid yang akan berbelanja karena diiming-imingi traktiran. Tapi, daripada menuruti Hasya dan Dinda, mereka malah lebih menurut pada Darren. Hasya ingin menangis saja melihat ibu-ibu kantin yang diserbu, pasti akan banyak pengeluaran sementara dia tidak memiliki uang. Dinda pun tidak bisa membantu banyak, mau sebanyak apapun dia berkata jangan percaya Darren, tapi murid lain tidak memperdulikannya. Lo manusia paling biadab yang pernah gue temuin. Menggerabrak meja dengan kasar, hingga beberapa murid yang mengantri di stand makanan menoleh pada Dinda yang dengan berani melawan Darren. Penguasa sekolah antar bangsa. Turunin tangan lo, cewek lemah. Katanya. Dinda tidak terima dibilang lemah, dia akan maju menyerang Darren. Namun Bagus menghalanginya. Beb sabar, Darren. Berhenti ngebacot. Bentaknya pada Bagus. Lo sama bos lo ini sama-sama menjijikkan, saking miskinnya sampai maksa ditraktir sama murid yang bahkan harus susah kerja sana-sini untuk ngehidupin dirinya sendiri. Jaga mulut lo. Bentak Darren terbawa emosi. Kenyataannya begitu, lo maksa ditraktirkan. Nggak ku kayak aslinya miskin, malu banget gue, ucap Dinda semakin menjadi. Tutup mulut lo atau gue. Lo pikir gue takut sama makhluk kayak lo, sadar diri. Wibawa lo udah nggak ada, lo sama kayak sampah. Nggak berguna di sekolah ini, dan cuma ngandelin orang tua kayak lo dan curut-curut tidak berguna ini. Pemuda ini menaikkan tangan ingin menamparkan mulut kurang ajar Dinda, tapi Hasya menghalanginya. Jangan kamu berani sentuh sahabat aku. Ucapnya tegas. Benar kata Dinda, kamu sama sahabat-sahabat kamu ini kelewatan. Oke, aku bayarin makanan kalian. Tapi ingat, karma susahnya aku sekarang karena uang akan kalian rasain nanti. Hasya menarik tangan Dinda menjauh, Darren termagu. Ucapan Hasya seperti sumpah di film-film horor.